Polisi menangkap 2 pelaku yang memutilasi korban di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Tersangka mengaku membunuh untuk menguasai harta korban. Inilah DAF dan LAS, pelaku yang membunuh dan memutilasi Rinaldi Harle Wismanu yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari pengakuan keduanya, pembunuhan telah direncanakan untuk menguasai harta korban. Korban dieksekusi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, kemudian dipindahkan ke apartemen Kalibata City. Menurut Kapolda Metro Jaya, DAF berperan sebagai eksekutor, sedangkan LAS yang merupakan pacar korban berperan memancing korban untuk bertemu. Selengkapnya terkait dengan penemuan jenazah korban mutilasi di apartemen Kalibata, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Uci. Baik Pak, apa perkembangan terbaru Pak terkait dengan kasus penemuan jenazah yang termutilasi di apartemen Kalibata City ini? Sampai dengan saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka inisial L dan juga DAF ini untuk bisa mengetahui apakah kemungkinan yang bersangkutan juga pernah melakukan atau ada korban lain yang dibalik dari kecuali permasalahan ini ya. Itu pertama. Terus yang kedua juga kita masih mendalami terus motif-motif lain karena memang penyampaian daripada si pelaku bahwa dia memang butuh duit, kemudian inilah jadikan sasaran atau korban adalah saudara RHW sendiri karena memang L ini sudah lama mengenal korban ini melalui salah satu aplikasi melalui media sosial yang ada. Begitu Mbak Uci. Bagaimana dengan peran tersangka yang satu lagi, apa hubungannya dengan korban ini, Pak Yusri? DAF yang tersangka satu yang sebagai eksekutor yang kemudian melakukan pembunuhan dan juga mutilasi kepada korban ini adalah pasangan dalam arti kata bahwa memang pacaran mereka berdua. Kemudian L ini adalah perannya sebagai memancing korban untuk bisa keluar, kemudian janjian dengan korban untuk bertemu di suatu tempat, kemudian itu yang dilakukan eksekusi oleh DAF melalui satu perencanaan yang matang yang memang mereka sudah persiapkan, begitu Pak. Pak Yusri, disebutkan bahwa motif tersangka adalah penguasaan properti korban. Bisa dijabarkan mengenai ini Pak? L ini sudah mengenal lama dengan korban ya, sejak 1 tahun yang lalu berkenalan dalam salah satu aplikasi di media sosial yang ada, kemudian juga melalui WhatsApp yang ada. Kemudian tanggal 5 terakhir kemarin mereka berkomunikasi lagi dengan alasan memang si L ini akan meminjam uang sebesar 2 juta kepada korban yang kemudian disanggupi oleh korban melalui media sosial atau chat melalui WhatsApp yang ada, tetapi jangan janjian harus ketemu. Nah inilah yang kemudian direncanakan oleh si L dan DAF ini, merencanakan mulai dari mencari tempat di salah satu apartemen di Pasar Baru, menyiapkan tempat yang sudah disewa sekitar berapa hari, mulai tanggal 7 sampai dengan 12 rencananya, tetapi eksekusi yang dilakukan itu tanggal 9. Tetapi sejak tanggal 7 September itu sudah sempat bertemu antara korban dengan L. Nah, itulah kemudian pertemuan pertama, kemudian yang kedua direncanakan lagi tanggal 9, tetapi sudah direncanakan untuk mengeksekusi si korban. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah sebelum kedua L dan korban ini masuk ke dalam apartemen tersebut, mereka sempat ngopi-ngopi dulu, tetapi L sudah merencanakan bersama dengan DAF untuk DAF menunggu di kamar. Ya, sehingga pada saat masuk nanti rencananya akan dilakukan untuk dieksekusi kepada si korban. Itu salah satu bentuknya, Mas. Ini artinya pembunuhan ini sudah direncanakan oleh kedua tersangka? Ya, betul sekali. Memang ini makanya kita persangkakan di pasal 340, salah satunya KUHP tentang perencanaan pembunuhan. Ya, ancamannya adalah hukuman mati seumur hidup maupun 20 tahun penjara. Karena memang mereka sudah merencanakan, bahkan sudah menyiapkan batu, pisau juga sama pada saat itu untuk menghabisi korban. Pada saat korban sudah masuk ke dalam, kemudian DAF yang bersembunyi di kamar mandi
melakukan penganiayaan kepada korban dengan memukul 3 kali batu bata yang sudah dipersiapkan kepada tubuh korban. Setelah itu masih lihat belum juga selesai, dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan, dia menusuk korban sebanyak 7 kali. Itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Begitu, Mbak Uci. Lalu bagaimana cara kedua tersangka ini memindahkan tubuh korban ini dari apartemen satu ke apartemen lainnya? Setelah dia lakukan pembunuhan, keduanya berdasarkan keterangan bahwa bingung mau dibawa kemana jasad daripada korban ini. Itulah kemudian mereka merencanakan lagi, mereka keluar lagi dari apartemen tersebut untuk membeli gergaji dan juga parang pada saat itu. Juga membeli beberapa spray ya, karena dia tahu bahwa bercikan darah itu sempat mengotori spray dan juga bantal atau tempat tidur. Juga dia siapkan juga cat warna putih untuk bisa mengecat kembali tembok yang memang ada bercak darah. Dia sudah persiapkan semua, dia keluar, dia beli, kemudian itu dia dilakukan mutilasi sebanyak 11 potong yang dimasukkan ke dalam 2 koper besar dan 1 ransel yang setelah dibungkus dengan plastik kresek warna hitam ya. Nah, setelah itu mereka kemudian memang sudah menyewa lagi 1 apartemen untuk memindahkan jenazah tersebut ke salah satu apartemen di Kalibata City di lantai 16. Nah, itulah kemudian mereka menggunakan kendaraan online 2 kali mereka memindahkan karena koper cukup besar. Jadi 2 kali dari mulai Pasar Baru ke Kalibata dan disimpan di apartemen lantai 16 di Kalibata City. Itu tanggal 9 malam. Sampai dengan tanggal 16 tertangkap. Ada sekitar 5-6 hari itu jenazah itu sudah memang ada di dalam kamar di Kalibata City. Baik. Tetapi selang dari situ, itulah kemudian dia menguras beberapa harta yang dimiliki oleh korban. Begitu, baik. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung sama kami.